saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Baik. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di ruang virtual kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini saya di ruang virtual ini ada Ibu Lis, ada Pak Rian, ada Pak Lomo, ada Ibu Muslaini. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita pertama sekali bertemu di ruang virtual ini setelah Bapak dan Ibu mengikuti seleksi sebagai calon guru penggerak, dan Bapak dan Ibu juga sudah melakukan kegiatan di LMS kita di modul yang pertama, gitu Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita, Bapak Ibu, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Pak Lomo. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mulai kegiatan, kita awali dengan doa ya, sesuai agama masing-masing. Kita berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kasih doa selesai. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Lomo yang sudah memimpin doa kita hari ini. Untuk memulai kegiatan kita, izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, satu hari yang lalu Bapak dan Ibu sudah mengerjakan tugas-tugas di LMS. Hari ini kita Bapak dan Ibu berada di ruang kolaborasi di modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, sesi kita ini adalah forum diskusi di sesi 1 Bapak dan Ibu. Saya akan bacakan instruksinya ya Bapak Ibu ya, dan Bapak dan Ibu silakan menyimak dan ikuti instruksinya. Instruksi pertama Bapak dan Ibu, buat satu garis horizontal tepat di tengah garis tanpa menggunakan penggaris atau tanpa melipat kertas. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah. Instruksi kedua, buat lingkaran di atas garis tersebut. Ya, diameternya kurang lebih 7 cm ya, Bapak Ibu. Lingkaran, Bu ya. Ya, lingkaran. Ya. Dua lingkaran. Satu lingkaran. Salah saya. Ya, satu lingkaran. Oke, sudah. Saya. Yang ketiga, di bagian atas sebelah luar lingkaran, tulis nama Bapak dan Ibu, nama lengkap.
Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, mantap. Instruksi yang keempat, di dalam lingkaran itu tulis asal sekolah atau posisi Bapak dan Ibu di sekolah. Asal sekolah dan posisi Bapak dan Ibu di sekolah. Ya, Bu. Udah, Bu. Oke, yang berikut. Di bagian bawah lingkaran, gambarlah bentuk datar sebanyak angka terakhir di tahun kelahiran Bapak dan Ibu. Gambar apa tadi, Bu? Gak dengar, Bu. Gambar bangun datar ya Bapak Ibu, bangun datar. Satu angka terakhir. Kalau misalnya Ibu list 1999 berarti ada 9 gitu ya. Oke. Udah. Udah. Oke, di pojok yang keenam ya, di pojok kanan atas tulis nama panggilan masa Bapak dan Ibu kecil, panggilan kecil. Di pojok kanan atas. Ya, Bu. Oke, sekarang yang ketujuh, hubungkan tulisan nama panggilan Bapak dan Ibu tersebut ke bangun datar dengan lingkaran. Dengan satu garis lengkung ya, dengan satu garis lengkung. Hubungkan. Oke, sudah? Sudah? Ya, Oke. Bu. Nah, di pojok kiri bawah di kertas Bapak dan Ibu itu, tulislah nama tempat yang paling ingin Bapak dan Ibu kunjungi. Gimana, Bu? Tulislah di pojok kiri bawah, tulislah tempat yang paling Bapak dan Ibu ingin kunjungi. Ya, Bu. Oke. Yang berikut Bapak Ibu. Oke, mantap. Kalau sudah diangkat dong kertasnya. Bu. Oke, silakan saling berkenalan dengan kertas itu. Oke, saya mulai dari Pak Rian. Silakan sebutkan nama lengkapnya dan asal sekolahnya. Saya Rian Rosali Sotopianto dari SDN Dahniar, guru kelas 4. Oke, mantap. Pak Lomok sekarang diangkat kertasnya sambil disebutkan. Baca, Ibu. Disebutkan. Manik, nama panggilannya Sinyo, bangun datar jam 9, tempat yang ingin saya kunjungi adalah Gorontalo. Oh, mantap Pak Sinyo. Gitu. Oke, sekarang Ibu Gus. Baik, nama saya Gus Laini, dipanggilnya Gus. Tempat yang saya ingin sekali kunjungi, saya mengajar di SD 130 Kota Jambi, dan tempat yang ingin sekali saya kunjungi adalah Amerika. Mantap, Gus. Ibu Lis sekarang. Saya Ibu Lis Pakaya. Saya guru di SMA 1 Limboto. Baru kemudian nama kecil saya Iti. Tempat yang ingin saya kunjungi adalah Bandung. Oke. Ketemu dengan Pak Rian ya. Baik, Bapak dan Ibu, itulah permainan kita dalam bentuk perkenalan ya, Bapak dan Ibu sudah kita lalui bersama. Nah, Bapak dan Ibu mau apa kita pada sesi ini, Bapak dan Ibu? Nah, pada sesi ini Bapak dan Ibu, kita berada pada refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro di ruang kolaborasi. Kita hari ini ada 3 jam di ruang kolaborasi ini Bapak dan Ibu. Dengan tujuan kita berada di sini Bapak dan Ibu adalah tujuan khususnya adalah Bapak dan Ibu agar mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga adalah Bapak dan Ibu memiliki sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro.
Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, mari kita lihat agenda kita hari ini, yaitu pembukaan yang kita sudah jalani tadi. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, kita akan merefleksi pembelajaran modul yang kemarin kita sudah lakukan di LMS, kemudian kita melakukan aktivitas sesi pada hari ini, dan kemudian kita mereview aktivitas pembelajaran kita, dan kita akan melakukan penutup Bapak dan Ibu. Inilah agenda kita hari ini Bapak dan Ibu. Nah, khusus hari ini Bapak dan Ibu, dan yang harus kita sama-sama mampu dan kita bisa miliki pada Bapak dan Ibu, agar Bapak dan Ibu bisa menemukan nilai-nilai leluhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, yang menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita sudah lakukan tadi, ini skenario pembelajaran kita. Kita sudah melakukan pembukaan tadi selama 10 menit, kemudian sebentar kita akan melakukan refleksi sebanyak 35 menit, kemudian kita akan melakukan diskusi Bapak dan Ibu ya, dalam board ya. Kita akan berbagi kelompok dan Bapak dan Ibu diskusi dalam board tersebut selama 75 menit dan melakukan penutup. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan jalani yang berikutnya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini kesepakatan kelas yang biasa Bapak dan Ibu lakukan, dan mari kita pertahankan. Nyalakan kamera, raise hand sebelum berbicara, memanfaatkan chat box jika ingin bertanya dan menanggapi, mematikan mikrofon jika saat tidak berbicara, memanfaatkan waktu untuk saling berbagi dan membuka diri dan pikiran jika Bapak dan Ibu sementara sharing atau sementara diskusi. Nah, Bapak dan Ibu, ayo untuk kegiatan pertama kita, marilah kita mereview Bapak dan Ibu, mereview kegiatan yang kemarin di LMS tentang eksplorasi konsep Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, saya akan kirimkan linknya ya Bapak dan Ibu. Saya akan kirimkan linknya ke link chatbox atau ke WA Bapak Ibu ya. Sudah Bu, sudah masuk Bu. Oh iya, silakan Bapak dan Ibu. Saya akan pantau Bapak dan Ibu ya. Saya akan pantau untuk share screen-nya. Nah, oke. Nah, ini Bapak dan Ibu yang review yang semalam, ya, review pembelajaran yang Bapak dan Ibu sudah pelajari di eksplorasi konsep. Nah, di sini ada Ibu Lis Pakaya. Oke, silakan Bu Lis untuk menceritakan pengalaman pada saat mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ya, terima kasih Ibu Fasil. Saya ingin berbagi pengalaman setelah mempelajari konsep pemikiran KHD di ruang eksplorasi konsep ya. Setelah saya mempelajari itu membuat diri saya semakin menyadari sebenarnya. Kemarinnya memang saya sadar bahwa peserta didik itu mempunyai potensi yang berbeda tetapi belum maksimal. Ya. Tapi adanya konsep yang di pemikiran KHD ini, kesadaran saya semakin lebih matang lagi bahwa peserta didik itu memang punya potensi yang unik, dan sebagai guru kita seyogyanya harus mampu menuntun mereka agar supaya mereka mampu mengekspresikan potensinya, bukan mengikuti apa yang kita mau. Baik, itu yang berdasarkan apa yang pengalaman saya, Bu. Baik. Di sini saya melihat pengetahuan apa yang Bapak dan Ibu peroleh selama mempelajari konsep pemikiran KHD. Pak Rian tadi ini, Pak Lomok ini sudah mengisinya. Silakan Pak Lomok. Ya Bu. Jadi kami sudah jawab itu, bahwasanya untuk pembelajaran KHD ini salah satu yang penting adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan anak bisa berkembang sesuai kodratnya. Demikian Bu. Baik, terima kasih. Ini ada juga pemikiran dari Ibu Lis lagi. Setelah mempelajari konsep itu, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Lis? Ya, terima kasih kembali Ibu Fasil. Setelah mempelajari, yang jelas insya Allah saya akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengekspresikan potensi mereka tanpa mengabaikan nilai-nilai
tanpa mengabaikan kontrol lah istilahnya begitu Ibu. Ya, Baik. tetap kita bersama-sama mereka untuk jangan sampai kemerdekaan ini mereka artikan sebebas-bebasnya. Oleh sebab itu, walaupun kita memberikan kebebasan, tapi kita tetap mendampingi mereka agar supaya tidak kebablasan lah. Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih atas semua pengalaman dan pengetahuan yang sudah dibagikan kepada kita tentang bagaimana kita mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi yang Bapak dan Ibu sudah pelajari di ruang eksplorasi konsep. Nah, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Baik, Bapak Ibu, kita berada nanti setelah kita mempelajari konsep-konsep dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, mari kita lihat potret pendidikan Indonesia sampai dari bagaimana sekolah di kabupaten itu didirikan, kemudian adanya inisiatif dari era Kartini mendirikan tentang sekolah khusus kaum wanita, kemudian sampai pada didirikannya taman siswa oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, perubahan terbesar itu ada pada saat didirikannya taman siswa karena saat itu adalah gerbang kemerdekaan untuk kebudayaan bangsa. Nah, pertanyaannya, apakah kita semua sudah merdeka? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak dan Nah, inilah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bapak dan Ibu, yaitu dasar-dasar pendidikan. Pendidikan itu adalah tuntunan hidup, dasar jiwa dari anak, kemudian bagaimana konsep Montessori itu, kemudian bagaimana juga Pak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa panca indera sebagai konsentrasi pembelajaran dengan probelnya, kemudian taman siswanya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini juga adalah Pak Ki Hajar Dewantara itu mengemukakan tentang pendidikan dan pengajaran. Nah, pendidikan dan pengajaran itu menurut beliau adalah sebuah keselarasan yang tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan pengajaran. Nah, di mana pendidikan itu adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, jika belum ada, maka kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ini dengan sangat bagusnya Bapak Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan pendidikan yang menuntun. Guru itu dianalogikan ya sebagai seorang petani. Nah, seorang petani itu adalah menuntun apa yang menjadi tanamannya. Nah, seperti itulah guru. Jadi, seorang pendidik itu tidak bisa menyamakan anak, tetapi memperhatikan karakteristik anak tersebut. Bahwa pada saat guru itu mengajarkan di kelas, mendampingi anak, harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena pendidikan itu sejatinya menuntun anak mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan jabatnya. Apalagi sekarang ya Bapak dan Ibu, kita sudah memasuki abad 21, maka kita tetap berpijak di kebudayaan kita sambil kita mempelajari dan berkembang dengan zamannya di abad 21. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, harus kita perhatikan yang paling utama yang guru harus perhatikan adalah bagaimana budi pekerti dan watak para siswa itu dapat merupakan paduan antara gerakan pikiran dan perasaannya yang akan menimbulkan tenaga Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu, setelah pembelajaran tadi, nah sekarang kita lihat Bapak dan Ibu, ini aktivitas peta modul di 1.1 ya Bapak dan Ibu. Nah kemarin Bapak dan Ibu sudah melalui ini, mulai dari diri ya Bapak dan Ibu, sudah memulai dari diri, kemudian Bapak dan Ibu juga sudah melalui belajar di eksplorasi konsep dengan beberapa aktivitas di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu mempelajari aktivitas konsep, eksplorasi konsep kemarin, nah saat ini Bapak dan Ibu belajar di ruang kolaborasi Bapak dan Ibu.
Nah, di ruang kolaborasi itu Bapak dan Ibu, saat ini kita masuk di sesi 1 ya Bapak dan Ibu. Nah, tadi kita sudah mereview proses belajar kita di ruang eksplorasi konsep. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu akan mendiskusikan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di LMS, tapi di ruang virtual Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah itu akan presentasi. Nah, Bapak dan Ibu, aktivitas modul itu dia dalam alur merdeka ya Bapak dan Ibu, mulai dari diri, eksplorasi konsep, terus R-nya ruang kolaborasi, terus D-nya demonstrasi, kontekstual, eksplorasi konsep, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, saat ini kita berada di sini Bapak dan Ibu, di ruang kolaborasi. Nah, ya Bapak dan Ibu ya, ini yang menjadi tujuan kita bersama di modul 1.1 ini Bapak dan Ibu. Ingat, modul 1.1 itu adalah refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, tibalah saatnya kita akan masuk sesi diskusi kelompok ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu saya bagi jadi 2 kelompok ya, jadi 2 board. Nah, di dalam kelompok itu Bapak dan Ibu akan menjawab, mendiskusikan pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini Bapak dan Ibu. Ini yang didiskusikan. Bapak Ibu siap? Oke, kalau siap reaksinya dong Bapak dan Ibu kasih jempol. Oke, sudah Bu. Oke, terima kasih. Saya stop share screen ya, karena kita akan membagi di 2 board. Baik Bapak dan Ibu, ini saya sudah bagi 2 board. Silakan masuk di board masing-masing. Ingat waktunya hanya 30 menit ya Bapak dan Ibu untuk berdiskusi. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan join aja Bapak dan Ibu. Sudah dibagi boardnya. Oke, langsung. Silakan Pak Lomok dan Ibu Gus untuk mendiskusikan 3 pertanyaan tadi. Silakan. Ini kita berada di board 1. Silakan. Oke, silakan dimulai Pak. Silakan. Silakan Bu Gus. Diskusi kita tadi sampaikan Bu Gus. Kami sudah diskusi. Bapak dan Ibu berdiskusi tentang 3 pertanyaan tadi ya. Saya tinggalkan ya Bapak Ibu, saya jalan ke room board berikutnya ya Bapak Ibu ya. Silakan diskusi. Oke. Pak Rian dengan Ibu Lis sudah mendiskusikan. Bu Lisnya telah mental. Oke, kalau sudah Ya. Pak, kita tinggal 1 menit lagi. Silakan masuk Ya. di main room ya Pak. Sudah Bu, ya. Oke, saya tinggal ya Pak. Ke Ya. main room aja Pak. Ya, mari. Balik lagi ke roomnya gimana nih? Saya jadi itu. Leave breakout room. Saya jadi co-host Bu. Yang lainnya Nah, belum, beliau berdua ya. Beliau itu. masih di breakout room. Sudah kembali. Sudah Bu. Oke. Baik, kita sudah hadir semua. Bapak dan Ibu, kita tadi sudah belajar di ruang. Bapak dan Ibu tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita mereview kembali tentang hal-hal yang kita sudah lakukan tadi. Nah, Bapak dan Ibu reviewnya di Jamboard ya Bapak Ibu ya. Reviewnya di Jamboard, saya kirimkan melalui link WA Group ya Bapak dan Ibu. Silakan Jamboardnya diisi ya Bapak dan Ibu. Sudah Bu. Oke, Jamboardnya ini, oke, mantap. Nah, ini Jamboardnya sudah ada Ibu Lis, sudah ada Pak Lomok. Silakan Pak Rian diisi Jamboardnya Ibu Gus. Sementara, nah ini Jamboardnya sudah ada Ibu Lis, sudah ada Pak Lomok. Silakan Pak Rian diisi Jamboardnya Ibu Gus. Sementara Pak Rian dan Bu Gus mengisi, oke, silakan Pak Lomok kayaknya nih. Refleksinya gimana Pak Lomok? Baik Bu, dari pembelajaran yang kita alami pada sesi ini, saya membuat refleksi bahwa
guru harus mampu menuntun siswanya agar dapat bertumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi begitu, Bu. Baik. Ini udah ada Jamboard yang masuk nih. Siapa punya nih? Nggak ada namanya. Iya, Bu. Oke, Parian silakan. Oh, ya bisa ya. Nih. Punya Parian nih. Iya. Iya, ini agak ini. Di HP. Oh, di HP. Oke, dibacakan saja yang ada di layar ini, Pak. Ya. Ya, ada yang memerdekakan para pelajar untuk merdeka belajar ya, Bu. Saya belum beres, belum kekirim. Oke, silakan Bapak dan Ibu yang tidak bisa masuk di Jamboard untuk bisa chat di kolom chat. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah melakukan refleksi atas pengalaman pembelajarannya dalam ruang kolaborasi selama dalam diskusi kelompok. Baik, Bapak dan Ibu, setelah itu Bapak dan Ibu, kita refleksi kegiatan tadi bahwa dari hasil pemaparan Bapak dan Ibu, dari hasil reviewnya, maka refleksi yang boleh kita ambil pada kegiatan hari ini adalah benang merahnya terkait dengan diskusi Bapak dan Ibu di refleksi filosofi pendidikan Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Inti dari filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah perubahan, sebagaimana tata surya selalu bergerak. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita hari ini, saya mengingatkan Bapak dan Ibu, ruang kolaborasi 11A.252 Bapak dan Ibu. Di sana Bapak dan Ibu akan berdiskusi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, implementasi dari pemikiran Bapak dan Ibu ini, Bapak dan Ibu bisa tuangkan di PPT, kemudian tuangkan dalam peta konsep atau infografis Bapak Ibu ya. Pilih salah satunya Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu berdasarkan tugas ini, apakah ada yang Bapak dan Ibu mau tanyakan? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih Bapak dan Ibu. Hari ini kita sudah belajar bersama, Bapak dan Ibu sudah berkolaborasi, belajar kelompok, berdiskusi Bapak dan Ibu dalam kelompoknya masing-masing. Ingat ya Bapak dan Ibu, besok kita akan masuk ke ruang kolaborasi modul 1.1 sesi 2 ya Bapak dan Ibu. Di sana Bapak dan Ibu akan berdiskusi kelompok dalam satu ruang belajar Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran kita bersama. Nah, sebelum kita akan menutup kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita akan foto bersama dulu, Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Lis silakan dibuka kameranya, Bu Lis. Oke, silakan kita berekspresi yang tercantik dan yang terganteng. Oke, saya kirimkan ya, Bapak Ibu ya. Oke, ditunggu. Oke, saya kirim ke mana ya? Saya kirimkan ke grup kita ya Bapak Ibu ya, supaya bisa dilihat oleh semuanya. Baik Bapak dan Ibu semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, apakah ada hal yang perlu Bapak dan Ibu tanyakan lagi? Cukup Bu, nanti kalau ada yang kami chat aja Bu. Baik, kita akan berkomunikasi terus Bapak dan Ibu di WA grup kita, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua. Bapak Ibu tetap semangat ya untuk menjadi CGP, bisa lulus akan ditanggalkan C-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.